Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. As-samin wa sittun min asma'illah al-husna As-samad. Yang ke-68 daripada Asmaul Husna ialah As-samad. As-samad ini artinya yang masyhur, yang terkenal, huwallazi yusmadu ilaihi bil hawaij. Tuhan yang dihadapkan padanya pada segala hajat. Tuhan yang dilaporkan kepadanya segala hajat. Tuhan yang disampaikan kepadanya segala macam hajat. Ini tempat kita melapor, tempat kita menyampaikan keperluan kita, ialah As-samad ini. Ini makna yang paling terkenal. Ada lagi 25 makna selain demikian itu. Para muhibbin rahimakumullah. Huwallazi yusmadu ilaihi bil hawaij, dialah Tuhan yang disampaikan, dihadapkan kepadanya pada segala keperluan hajat kita. Jadi hajat-hajat yang ada pada kita, kita sampaikan kepada Allah. Itulah namanya Allah As-samad. Allah senang, Allah cinta, bahkan Dia memerintahkan kepada kita agar menyampaikan hajat kita kepada Allah. Allah tidak senang, Allah bahkan marah kalau kita menyampaikan hajat kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah As-samad. Jadi apa yang kita perlukan, baik untuk urusan duniawi atau urusan ukhrawi, akhirat, maka yang kita perlukan itu sampaikanlah kepada Allah. Sampaikanlah kepada As-samad ini. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, karena Dia tempat meminta. Para muhibbin rahimakumullah. Namun yang perlu kita ketahui, yang perlu kita perhatikan dalam hal tata cara kita menyampaikan hajat kepada Allah, kita meminta pertolongan kepada Allah, itu ada acaranya, ada aturannya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jangan asal sampaikan kepada Allah, jangan asal minta kepada Allah. Kita pilih apakah ini patut kita minta kepada Allah atau kada. Apakah ini patut dilaporkan kepada Allah atau kada. Nah, kita mesti mengetahui tata cara menyampaikan hajat kita kepada Allah itu. Kita mengetahui terlebih dahulu apa-apa yang mesti boleh kita minta kepada Allah. Para muhibbin rahimakumullah. Ujar ulama mengatakan, kalau kita kada beraturan minta kepada Allah, kita kada beradab dalam menyampaikan hajat kepada Allah, itu antara dua. Bisa kada Allah bari, bisa kada dikabulkannya, bisa dikabulkan cuma istidraj, lanjuran. Kita minta kepada Allah sesuatu, tapi kada beraturan kita minta ini, kada beradat, itu bisa jadi dikabulkan oleh Allah, cuma ini istidraj, sifatnya lanjuran, bukan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu banyak hal yang mesti kita perlukan dalam hal menyampaikan hajat kita kepada Allah. Banyak hal yang kita perlukan untuk meminta sesuatu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh ulama dijelaskan kepada kita, jangan sekali-kali kita minta kepada Allah itu hal-hal yang mustahil. Kenapa nang mustahil? Atau hal-hal yang secara adat istiadat kada mungkin terjadi. Jangan minta kepada Allah yang demikian. Ya Allah, berikan aku makanan turun dari langit. Ini secara adat ini kada mungkin. Ya Allah, terbangkanlah hamba di udara. Ini permintaan-permintaan yang secara adat kada cocok. Nang mustahil, ya Allah, berilah hamba anak. Begini aja kada. Begini kada minta anak. Nah, ini hal-hal yang demikian jangan sampai minta kepada Allah, jangan sampai berdoa kepada Allah, karena ini bertentangan, kada boleh itu. Jangan sekali-kali kita menyampaikan hajat kepada Allah, menyampaikan keperluan kita kepada Allah, minta sesuatu kepada Allah yang mana tujuannya itu rusak menurut syariat. Nah, tujuannya ini kada bagus. Kita minta kepada Allah. Kita minta sesuatu yang diharamkan oleh agama. Minta sesuatu yang diharamkan oleh agama. Satu contoh, umpamanya ada orang nang jahat, ada orang yang fasik. Kita mintakan kepada Allah agar dipanjangkan umurnya. Nah, ini kada boleh. Allahumma tawwil umrah, ya Allah panjangkan umurnya pemimpin kami. Padahal orangnya fasik. Nah, ini Allah marah kalau kita minta demikian. Allah kada setuju kita minta sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan sekali-kali menyampaikan hajat kita kepada Allah, jangan sekali-kali kita minta kepada Allah sesuatu yang belum kita ketahui baik buruknya terhadap kita. Jangan minta sesuatu kepada Allah yang buruk baiknya sesuatu itu belum kita ketahui. Salah satu contoh, kita minta kekayaan kepada Allah. Ya Allah, kayakanlah hambamu ini. Nah, jangan minta demikian, karena kita belum tahu kalau kaya jadi macam apa. Apakah jadi orang kaya yang bersyukur atau jadi orang kaya yang sesat, belum tahu. Nah, oleh ulama kita diajarkan kalau kita minta kepada Allah sesuatu yang kita belum tahu buruk baiknya, itu hendaknya dikaitkan. Nah, dikaitkan dengan kait jika itu baik, jika itu membawa kebaikan buat diri hamba. Ya Allah, kayakanlah hambamu ini jika itu memang membawa kebaikan buat hamba. Panjang umur, jangan hendak minta panjang umur, titik. Ya Allah, panjangkan umur hamba, jangan minta kayak itu. Kenapa? Panjang umur belum tentu baik. Nah, jadi mintalah panjangkan ya Allah umur hambamu ini jika itu baik buat hamba. Karena belum tahu. Lain kita minta sesuatu yang pasti baik. Nah, tuh, ya Allah kuatkanlah iman hamba. Ya Allah tambahkanlah ilmu hamba. Ya Allah berikanlah hamba husnul khatimah. Nah, itu sudah ada bertahap lagi. Allah senang kita minta-minta seperti yang demikian itu. Orang-orang yang mengikuti ujian-ujian pegawai negeri, nah, minta kepada Allah, ya Allah luluskanlah hamba jika itu baik. Ya Allah berikanlah kelulusan, diterima jadi pegawai negeri jika itu baik. Nah, Allah senang apabila kita berdoa sesuai dengan tata cara yang demikian itu.
Nah, kita berdoa, kita minta kepada Allah karena Dia As-Samad, tempat meminta. Kalau kita benar cara berdoa, walaupun apa yang kita minta itu kada diwujudkan dalam dunia, tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini untungnya kalau kita berdoa tahu aturannya. Qala Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rasanya sebuting di dalam Quran itu ada As-Samad ini. Seorang Arab Badawi, Arab dusun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, sif lana rabbak." Jelaskan kepada kami, hai Muhammad, bagaimana Tuhan engkau itu? Tuhan engkau itu macam apa? Allah menurunkan wahyu kepada Nabi kita, "Qul," katakan hai Muhammad, "huwallahu ahad." Dia esa. Allahus samad, Dia tempat meminta. Nah, lam yalid, Dia tidak melahirkan. Walam yulad, dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya tandingan seorang jua pun. Nah, jadi As-Samad ini hanya adanya dalam surat Al-Ikhlas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah ta'ala wa idza ista'anta fasta'in billah. Sudah kita tahu Allah itu As-Samad, tempat meminta, tempat menyampaikan hajat. Lalu ujar Nabi kita, idza sa'alta fas'alillah. Bila engkau tuh minta, minta lawan Allah. Wa idza sta'anta, bila engkau minta pertolongan, fasta'in billah, minta pertolongan dengan Allah. Nah, karena Dia As-Samad, tempat segala-galanya hajat disampaikan, tempat permintaan. Jadi kita minta tolong kada boleh ke lain pada Allah. Minta sesuatu kada boleh lain kepada Allah, karena ini fi'il amar. Wa idza sa'alta fas'alillah. Bila engkau minta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta, bila engkau minta tolong, fasta'in billah, minta tolong dengan Allah. Kayak apa kalau kita minta sesuatu kepada selain Allah? Kayak apa kalau kita minta tolong kepada selain Allah? Minta tolong lawan tukang urut, minta tolong lawan dokter, minta tolong lawan bidan. Kayak apa hukumnya? Karena ini hadis, minta tolong hanya kepada Allah. Nah, wa amma su'alu ghairillah wal isti'anatu bihi fayajuzu ala wajhi tasabbub li ma'unatillah ma'al i'tiqad annal mu'tiya wal mu'in haqiqatan huwallahu wahdahu la syarikalah. Apabila kita minta kepada selain Allah, minta tolong dengan selain Allah, itu boleh, tapi bolehnya ini atas jalan bersebab. Bersebab untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala beserta i'tikad